itu apa? Oh ya, 90 derajat lurus ya. Jadi kemudian untuk jarumnya dimasukkan ya. Ini beda dengan intravenal ya. Ingat, ketika aspirasi itu tidak keluar darah ya, karena bukan pembuluh darah ya, karena di otot yang besar ya. Jadi nanti kalau panjenengan sudah injeksi diaspirasi kok ada darahnya, berarti salah. Jangan dimasukkan obatnya ya. Tadi juga dijelaskan terkait dengan obatnya. Jadi kita harus tahu dulu 6 apa? Menjelaskan kalau ngomong 6 silakan Mas Rena, Mas aku jelasnya kalau ngomong nggak konsentrasi ya. Jadi ada 6 benar dalam pemberian obat. Pemberian obat kan bisa melalui IV, IC, IM, SC sama oral ya. Jadi ada 6 berat itu harus tahu dulu. Ada benar obat, benar dosis, benar pasien, benar caranya bagaimana, benar tempatnya bagaimana, kemudian dokumentasi ya. Jadi harus tahu. Kemudian nama-nama anatomi ya, tadi disebutkan bahwa kalau di tulang panjenengan itu hanya satu ya. Contohnya di gluteus. Mana gluteus itu? Di bahasanya apa? Pantat sama bokong sama enggak? Sama ya, bahasanya itu ya. Jadi di bagian pantat seperti itu, bokong gitu ya. Kemudian tadi sudah ya, cara steril dengan menggunakan spet yang digunakan itu sesuai dengan advice dokternya. Berarti ada yang berapa cc, ada 10 cc, 5 cc ataupun 3 cc. Kemudian obat juga dilihat di sini. Ini nanti contohnya ada obat vitamin B12 ya. Sesuai dengan berapa cc ya, nanti dilihat juga. Kemudian ini juga ada, nanti kita contohkan ini ya. Jadi ini ke salah satu, nanti bisa di paha, bokong maupun di, saya bilang bahwa bukan sesuatu yang tabu ya, tapi ini belajar ya, di pantat kayak gitu, atau di deltoid itu di lengan atas. Caranya bagaimana? Dengan cara disesuaikan, apakah dengan meregangkan ibu jari sama jari telunjuk gini, ataukah dengan gini mengumpulkan ya, disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau kurus sama gemuk beda dalam apa ini? Nah, caranya ya. Jadi biar ngumpul gitu, dicubit gini kan, nyubit gini kan. Nah, misalnya seperti itu. Tapi nek kurus mbok regangke malah nggak ono pantatnya gitu. Maksudnya ada, cuma kan nggak sebesar yang gemuk misalnya seperti ini gitu ya. Ini ada contohnya. Kemudian untuk prinsipnya apa? Kita harus menggunakan handscoon yang bersih untuk APD kita ya. Kemudian ingat, ketika kita menyuntik atau injeksi ke pasien, kita harus perhatikan jarum yang kita ambil untuk mengambil obat harus diganti dengan jarum yang steril ya. Satu pasien satu jarum steril itu, kalau sudah kemudian dibuang seperti itu ya. Jadi diperhatikan ketika memberikan injeksi intramuskuler, dan harus diperhatikan juga ketika kita memberikan lewat gluteus ya tadi ya, bokong atau pantat, itu perhatikan privasi pasien. Walaupun lewat apapun kita tetap privasi pasien ya, ingat itu sangat penting gitu. Kemudian ini kan ada, kita contohkan ada 3 ya sebenarnya. Ini di perut ya, di perut juga ada, tapi ini nanti saya untuk memasukkan obat dengan satu tempat, tetapi nanti saya kasih tahu tempat-tempatnya di mana yang keempat itu tadi ya, karena hanya satu obat yang dimaksud ini tidak 4. Nanti mahasiswa boleh nyoba, misalnya mau nyoba di deltoid, mau di gluteus, mau di vastus lateralis, di paha ya tadi yang dijelaskan seperti itu. Saya kira jenengan sudah pernah diinjeksi IM belum? Ada yang sudah. Gimana rasanya? Tergantung ya, kadang ada yang nggak kerasa gitu ya, kadang ada yang terasa dan sebagainya ya. Jadi bisa kalau anak-anak pernah lihat bayi di bagian vastus lateralis ketika imunisasi di bagian sini ya. Nah ini, jadi di lengan, di paha ya. Kalau ini lengan atas, ini paha, jadi di tengah-tengahnya gini, nanti dicap di sini. Kemudian kalau di paha ini sudah ada
ini contohnya ini ya. Tetapi kita nanti perhatikan ketika kok kecil mau harus sini bukan sini tapi sini ya. Bukan ini tapi ini ya contohnya ya. Nah kalau di bagian gluteus ini jenengan harus tahu dulu namanya sias. Sias itu apa Mbak sias? Nggak tahu sias? Iliaka anterior superior. S-nya apa? Lagi toh, adik manggilnya. Tulang yang di sini, jadi sepertiganya. Caranya gimana? Caranya mana? Sepertiganya. Jadi coba dilihat siasnya masing-masing. Yang ada yang atas seperti keras. Nah, sampai itu spina ya. Spina iliaca anterior superior ya di sini. Sepertiganya. Berarti kita menghitungnya ini hati-hati jangan sampai ketika gluteus ya di bagian pantat itu terlalu menengah, nanti akan ada saraf tersendiri bahaya. Lagi kena saraf ekor, saraf bahaya ya. Jadi harus diperhatikan. Kita sudah lihat sudah meraba, kemudian begini yang ini ya, pinggang yang terakhir di sini sepertiganya. Cara mengetahui sepertiga sias, tempat di mana untuk menusuk jarum diinjeksi. Nah, gini toh, udah toh. Terus sepertiganya. Jadi di sini ya. Jadi ini nanti sepertiga sias itu di sini. Jadi dari sini ini sepertiga strap dibagi tiga. Mudah, sepertiga itu kan dibagi tiga toh. Nah, setengah kan setengah ya. Jadi sini sama sini, ya kan? Nah, yang sepertiga di sini, ini sana tanda ya. Ini nanti yang untuk injeksi muskular. Ingat ini ya, jangan sampai lebih dari sepertiga dari spina iliaca anterior superior. Anterior itu depan, superior itu atas. Depan sini, atas sini. Orang naik belakang. Paham sampai di sini? Ini yang di gluteus. Karena nanti di dulu Anda itu ada gluteus. Jadi nek ujian ya di sini. Nanti saya tentukan di mana nek ngene. Wis ketok wis nek tandone. Tapi kalau enggak ada jenengan ke teman Anda, misalnya ke pasien atau ke yang lain ya. Itu juga harus dilihat. Mungkin yang gemuk dengan kurus beda, mungkin ya lebih terasa yang kurus misalnya gitu. Itu juga diperhatikan. Jangan sampai melebihi sepertiga dari sias. Paham? Karena ini mempunyai saraf sendiri, mempunyai pembuluh darah sendiri, mempunyai. Nah, nanti kalau masuk kan berbahaya. Udah. Ini kan ada saraf, ada ekor ya, ini ya. Kalau misalnya orang jatuh gitu, wah bisa stroke, ya kan? Nggak bisa jalan. Nah, ini bahaya di sini. Jadi tolong perhatikan ketika memberikan injeksi muskular pada pasien di bagian gluteus. Di bagian mana pun juga ya, karena kita lihat otot yang terbesar tadi ya, dengan 90 derajat. Megangnya kayak megang pensil lah ya, kamu ini ya, nggak boleh ya, megang pensil 90 derajat, kemudian ditarik untuk jarumnya tidak cuma sepertiga ya, tapi hampir habis jarumnya tuh dimasukkan, karena itu kan otot ya, jadi biar masuk dan kemudian ditarik. Saya nggak mau tahu ya yang terlambat dan sebagainya, silakan belajar diri sendiri yang di Google Meet atau yang mana-mana gitu. Sekarang belajar tidak hanya dengan dosen, saya yakin dengan pinter dan untuk pemenang banget, silakan untuk belajar secara mandiri gitu ya. Jadi ini tadi ya sepertiga sias. Dimana bagiannya nanti kita KI soal untuk kognitif, dimana letak ketika kita memberikan injeksi muskular
di bagian kuteus ya, sepertiga sias. Paham ya, sepertiga ya, bukan setengah, sampai di sini jelas? Jelas ya. Nanti saya contohkan di sini ya, yang gluteus ya. Tuh. Kemudian ini yang di deltoid sudah tahu ya. Di sini tadi yang di lengan, di paha juga ya, dari vastus lateralis ya di sini. Ya, kita langsung ke tadi tujuannya sudah tahu, memberikan obat ya. Nah, jika lebih besar, kemudian dengan oral tidak bisa, kemudian ada beberapa obat yang diberikan melalui injeksi muskular. Nanti dilihat dulu di obatnya, apakah obat ini dengan IV atau IM. Kebanyakan obat itu IV atau IM. Garing oke ya Mbak? IV garing IM. Jadi ini boleh diberikan pada dengan cara intravena maupun dengan cara intramuskular. Misalnya ini. Ini 3 mili, nanti ini dengan ini aja. Itu biasanya ada ya. Tapi jenengan juga harus tahu obat ini dengan injeksi, nah, gitu. Injeksi muskular, injeksi intravena. Ada yang mau nyoba dikasih cyanocobalamin, tapi nanti ya namanya diinjeksi ya. Kan ya orang langsung apa? Mungkin agak emang iya lah. Iya. Ada namanya dimasuki obat ya. Jadi ada peredaran, ada obat yang masuk dalam tubuh. Kalau mau ini saya beri cyanocobalamin 1 cc. Kalau tidak mau nanti saya praktekkan dengan ini ke kantung. Ada yang mau? Tidak. Kalau dulu aja. Sekarang kenapa apa? Enggak itu. Kalau mau nggak apa-apa. Mau tanda tangan informasi lagi ya. Berarti takut dengan suntikan. Iya. Nah, itu nggak. Kalau di Google nggak bisa. Ya sudah, kita praktek langsung ya. Nanti andiri nggak untuk teori dan sebagainya itu sudah di Kepdas. Mungkin ada di teori lebih banyak lagi. Silahkan dibaca-baca ya terkait dengan nama-nama ototnya ya. Kadang juga ada yang di perut ya. Tapi ini tadi disebutkan ada apa, paha ya, paha, vastus lateralis, kemudian dorsal gluteus, ventral gluteus, kemudian kalau ventral itu yang mendekat dengan perut ya. Jadi kalau yang dorsal itu yang agak ke belakang dari punggung. Ya, jadi kita mulai saja. Jadi ingat ya, tadi ada 6 benar, kita terus siapkan. Peralatannya juga sudah siap. Ini beda mungkin dengan intravena ya. Nanti kalau apa ada darahnya, ingat aja diusuk terus ya. Tapi ya cuma sebentar supaya darah yang habis diinjeksi itu tidak keluar. Itu ya. Ini kok ya pas tanduk. Udah kita praktekkan ya, kita sudah siap 3 persiapan, yaitu siap alat, kemudian apa, perawat, pasien sudah siap, jangan sampai keliru pasien ya, itu sudah binangan di luar kepala. Ini misalnya tuh nyonya ya, kalau bisa laki-laki, laki-laki, perempuan, ngasih kayak alat nambah gitu ya, seperti itu. Jadi ketika tapi kalau emang tidak ada dan darurat dan harus diberikan obat segera, minta inform konsen pada pasien, penting ya ini ya. Jadi kita kasih informasi. Ini misalnya nyonya S usia S terus ya Pak Demen. Nyonya T usia 30 tahun, kan diberikan obat melalui injeksi muskular. Jenang kan paham ya, pasien kita nanti dengan bahasa yang mudah dipahami, jangan menggunakan bahasa medis kalau pasiennya tidak mengetahui ya. IM ingat sudut 90 derajat ya, diberikan obat vitamin B12 tadi namanya cyanocobalamin, itu sudah dicatat ya. Kemudian nanti menggunakan sepet itu benar ada beberapa sepet. Kalau ini yang 3
3 bisa. Ada ini, kalau ini ya 3 cc. Ingat, nanti ketika kita mengambil obat ini dengan obat ampul ya. Ampul namanya neurotropik. Jadi ada vitamin neuro, kemudian nanti ganti dengan spek yang baru ya, nanti dicoba praktek mandiri nanti ya. Silahkan untuk injeksi itu praktek mandiri dengan mencoba ya, boleh. Jadi nanti biar semua tahu gitu ya. Udah, kita mulai. Saya perawat Erika jaga pada shift pagi hari ini mau ke Nyonya S usia 30 tahun yang mau diberikan Josia. Kita dari ruang perawat ya. Iya, ada keluarganya mungkin ya. Tak. Assalamualaikum. Oke, perkenalkan, di sini saya perawat Erika yang jaga pada shift pagi hari ini. Benar, dengan Nyonya S usia 30 tahun. Untuk saya lihat di gelang di tangannya, benar Bu? Ya. Pada pagi hari ini saya dari jam 7 sampai jam 2 siang akan memberikan obat melalui bokong dari ibu atau pantat dari ibu, ya mohon maaf bahasanya di bagian pantat ibu seperti itu. Nah, nanti tujuannya di sini supaya obat yang diberikan bisa lebih masuk ke dalam tubuh ibu dan penyakit ibu mungkin cepat sembuh seperti itu ya. Nah, jadi obatnya ini dimasukkan ke bagian otot seperti itu ya. Dan otot yang besar itu ada di beberapa, dan ini untuk advis dokter, perintah dari dokter itu ada di bagian bokong pasien seperti itu. Oke, untuk prosedurnya mohon maaf, nanti tirai saya tutup ya. Kemudian yang di sini hanya kita gitu ya, yang lain bisa keluar seperti itu. Kemudian setelah itu nanti sebelumnya cuci tangan, kemudian saya menjaga rahasia privasi dari ibu supaya tidak terlihat dari orang lain. Kemudian setelah itu nanti saya menggunakan handscoon, dan nanti mohon maaf Bu, saya masukkan jarum ya, jarum ke bagian pantat ibu seperti itu. Nanti obatnya biar masuk, kemudian nanti setelah itu saya berikan untuk setelah di